Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tahsulun nafahat wa tanzilul barakat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif al-habib al-imam Ali bin Hasan bin Abdullah al-Attas fi kitabih al-Atiyah al-haniyah wal wasiyah al-mardiyah. Wa idza ataita ila syai'in, apabila kau masuk atau mendatangi sesuatu, minal buyut, dari rumah-rumah, wa aradta dukhul, apabila kau ingin masuk ke dalamnya, baik itu rumah maupun yang lain, fasta'dzin, maka minta izin. Fa in adzina laka fadkhul, dan apabila diizinkan untuk kamu maka masuklah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu sekalian memasuki rumah, ghairu buyutikum, yang bukan rumah kamu, hatta ta'nisu, hatta tasta'nisu, ya, sehingga kamu ini minta izin terlebih dahulu, wa tusallimu, dan mengucapkan salam ala ahliha, kepada penghuninya. Ini perintah dari agama kita, hadirin. Alhamdulillah, Allah beri kita hidayah bisa memeluk agama Islam yang sempurna. Sampai-sampai urusan masuk rumah diatur sama agama kita. Ya, artinya apa? Kalau kita mau masuk ke rumah dan itu bukan rumah kita, harus minta izin terlebih dahulu. Ketok-ketok dulu, minta izin, kemudian salam aja, blas asalkan masuk. Jangan, nggak boleh, dalam agama kita nggak boleh. Oh, saya sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara, tetap kalau mau masuk harus minta izin. Yang dikhawatirkan penghuni rumah ini sedang membuka aurat. Yang biasanya kan wong nang jero rumah yang buka aurat karena rumahnya sudah tertutup. Nah, kalau kita asal masuk saja, kemudian penghuni rumah ada yang membuka aurat, ya, kita akan melihat aurat mereka. Tidak boleh dalam agama kita. Sampai-sampai hadirin, cara ketok pintu pun ada caranya. Biasanya kan orang ketok pintu, dok, assalamualaikum, nang repel lawang ngadeg. Jangan. Sesudah kita ketok pintu, assalamualaikum, minggir ke kanan. Sekiranya apa? Orang itu buka, kita nggak langsung lihat rumahnya. Itu aturannya seperti itu. Jadi ketok pintu terus minggir. Jangan terus ketok pintu nang arep wonge tembe buka lawang lutut harapan nang jero. Jangan, enggak boleh itu. Ya, karena rumah itu aurat. Kalau mau masuk minta izin terlebih dahulu dan memberi salam. Kemudian fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Apabila ternyata nggak ada orang di dalam rumah, ini Allah yang perintah ini dalam Al-Quran.
ternyata nggak ada orang di dalam rumah, fala tadkhuluha, jangan masuk. Hatta yu'dzana lakum, sehingga kamu mendapatkan izin terlebih dahulu. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila tuan rumahnya ngomong kembali kamu, saya nggak mau terima tamu, kembali. Ini haknya tuan rumah. Haknya tuan, kewajiban panjenengan kembali, nggak boleh nyong mlebu pandolan, nyong ora terima tamu, ya sudah kembali. Ya. Jangan terus ada orang nggak mau terima tamu kita maksa masuk, nggak boleh. Wa askalakum, ini lebih suci bagimu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini jadi adab kita masuk ke rumah orang lain. Sebelum masuk ke rumah minta izin terlebih dahulu. Dok, assalamualaikum sahabat, Fulan bin Fulan, mau cari siapa? Cari bapak ini. Ya, tunggu sebentar di luar. Kalau ngomong tunggu sebentar ya jangan masuk. Sampai dibukakan pintu, monggo masuk, silakan duduk, baru kita masuk. Wa idza dakhalta manzilan fafudda nadharika an auratil manzil wa anil maharimi. Ya, dan apabila kamu sudah masuk, tundukkan pandanganmu dari aurat rumah tersebut. Aja ngelodot. Kalau sudah masuk diam sudah. Enggak boleh ngelodot sampai ndelong jendelane apa nih guys. Ya, atau mungkin buka kordennya ada apa ini, enggak boleh. Ya. Wa anil maharimi, bahkan sesuatu yang haram enggak boleh dilihat, jangan sampai lihat. Ya, enggak boleh. Walau annahunna julusun indaka. Sekalipun hadirin penghuni rumah itu yang kita masuki ada perempuannya. Kemudian biasanya perempuannya ikut duduk bareng. Fa inna dzalika mimma yumkinu. Dan ini mungkin terjadi hadirin. Jadi masuk ke rumahnya orang, duduk di ruang tamu, sing nemoni wong wadon. Ya, tamunya laki-laki. Yang nemuin siapa? Perempuan. Kadang terjadi enggak yang seperti ini? Atau sebaliknya, tamunya perempuan, yang nemuni siapa? Laki. Umay pas kosong, mungkin terjadi yang seperti ini hadirin. Apa kata beliau? Bi adami ihdadin nadar. Mungkin terjadi yang seperti ini. Maka solusinya bagaimana? Tidak menatap dan tidak melihat. Tidak saling tundukkan kepala. Sampai seperti ini diatur hadirin, luar biasa. Kalau bisa hadirin ning sing teka tamune lanang ya. Kemudian ada keperluan ya, mungkin mau nawarkan panci, dandang, ketel. Ketemunya siapa biasanya? Ketemunya lanang apa wadone? Wadone. Terus bagaimana solusinya? Suami panjenengan ya harus ikut duduk atau anak laki-laki yang sudah dewasa. Jadi ada yang batiri, tidak boleh berduaan. Nah, ini adabnya seperti itu. Atau mungkin tamunya perempuan, sinemuni wong lanang. Kalau memang terjadi seperti itu, ya datangkan perempuan lagi supaya nggak jadi fitnah. Mungkin istri kita ikut duduk ataupun siapa. Syukur-syukur kalau tamunya perempuan, ada ruangan khusus untuk perempuan dan ada ruangan khusus untuk laki. Orang-orang dahulu itu hadirin, terutama orang-orang alim, orang-orang soleh, mereka itu ketika buat rumah ya, itu ada ruangan khusus buat laki-laki, ada ruangan khusus buat perempuan. Jadi nggak vulgar, nggak dibuka. Ini jalan buat lewat perempuan, ini jalan buat lewat. Sampai-sampai kadang ada musola khusus untuk perempuan. Ada seperti itu supaya nggak campur antara laki-laki dan perempuan. Zaman saiki banyakan campur. Sampai-sampai urusan sembahyang Id saja, lebaran, wah lanang wadon campur. Salatnya campur aduk, orang genah di soft sing wadon, di soft sing
Lanang wis kowe paesane kandel-kandelan wadon. Ya, gawa sejadah, rukuke dienggo separo tok, ya. Lipstike kandel, bedakane kandel, mambune wangi. Ya. Boleh salat Id, enggak boleh yang seperti ini. Mendingan di rumah. Kalau mau paes mendingan panjenengan wis tua, keriput. Ya. Ora dideleng ora mengini, silahkan mau sholat. Cuma seperti ini jangan, fitnah ini. Ya gue tutupan sembahyang, pan pamer, pan paes, mau dilihat orang itu. Ya ngapain terus sholat paes kayak apa hubungannya wong pangadep Gusti Allah paes? Emang Gusti Allah pendeleng nang wong paes? Kan enggak mungkin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan bagi orang yang beriman untuk menahan, menundukkan daripada pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka, menjaga kemaluan atau kehormatan mereka. Nah, ini menundukkan pandangan hadirin, ini satu hal yang sangat-sangat diperintah oleh agama kita. Sebab orang kenapa bisa melakukan zina itu asal muasalnya dari pandangan dulu. Dari mata turun ke dari mata bukan turun ke hati. Dari mata turun ke bawah. Terus ke bawah, bahaya ini. Nauzubillahi min. Makanya ulama mengatakan wasail perantaraannya zina itu ada 6. Nadratun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famaudi'un, faliqa'u. Kata ulama perantaranya zina, wasilahnya zina itu ada 6. Yang pertama nadratun, pandangan. Pasti ini pandangan dulu. Fabtisamatun, senyuman. Lu baru ketemu mandang saling senyum. Terus apa? Salamun, salam, uluk salam. Kadang-kadang salamnya pun bukan salam perintah agama. Cuman salamnya salam go menarik satu dengan yang lain. Kena lagi njagong nang pinggir dalan, ana wadon kadrangan nggo jilbab rada ayu setitik, "Assalamualaikum." Yo ya, ini salam seperti ini. Nadratun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, ngobrol. Ini terjadinya zina seperti ini hadir. Prosesnya seperti ini. Kemudian fakalamun, famau'idun, janjian. Biasanya nang kuburan kerkop sing peteng-peteng sing kuburan, nang jembatan. Nang di mana? Faliqa'u. Terakhir setelah janjian ketemu nang di nang prakek jembatan ketiwon sore rada peteng. Oh ya wis, faliqa'u, akhirnya ketemu. Nah, setelah itu hadirin maka akan terjadilah yang namanya perzinahan. Makanya wala taqrabu zina. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan dekati zina. Nah, dekati ini prosesnya, wasilahnya, perantaraannya nggak boleh dilakukan. Apa itu? Yang 6 itu tuh. Nadratun, pandangan. Fabtisamatun, senyuman. Loh, senyum kan ibadah. Ya, senyum ibadah. Ini ketemu lanang ngoro lanang, wadon ngoro wadon. Lanang ngoro wadon bahaya senyum-senyuman. Kemudian fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'u. Ini 6 menjadi perantaraan zina. Kita harus menghindari. Dan pandangan ini hadirin merupakan salah satu dari panahnya iblis. Ya, jadi pandangan nih, pertama pandangan. So, kalau sudah mandang, wah bahaya sudah. Nah, maka wasilah-wasilah berikutnya akan otomatis mengikuti. Asal muasalnya dari pandangan. Ya, makanya banyak orang yang ya benar jatuh cinta itu mulai dari pandangan kemudian turun ke hati. Nafsu yang menguasai, akhirnya terjadilah zina. Ya kalau seandainya nikah nggak ada masalah. Ya, artinya mandang, seneng, kemudian langsung datang ke orang tuanya diminta ya khidbah akad nikah, nggak ada masalah. Pandangan ini prosesnya lama, kadang-kadang lamaran goro kawin berong tahun tuh kawin. Lamaran wis kawin ini kapan? Ya ning ora tahun ngarep ya tahun ngarepe maning. Ya Allah suwe nemen.
Wa idza kunta fi majlisin ma'a jama'ah fala tastaghrikil kalam kullahu. Kalau kamu berada di satu majelisnya orang banyak, jangan larut atau tenggelam di dalam pembicaraan semuanya. Ini adabnya nih. Kalau lagi ngomong jangan larut masuk ke dalamnya. Wah, pengen tahu semuanya. Enggak. Ya, cukup saja. Bal ma wajaba thumma tawajjaha ilaik. Ya, seperlunya saja sudah. Nggak usah ikut ngomong ini, melu ngomong. Wah, ini nyontak kayak gini. Kayak cerita paling mas. Ya, ini nyontak kayak gini terus larut dalam. Ini doim sampai metu untuk kayak terus ngomong. Nah, yang wajib saja, yang kita butuh saja. Kita butuh apa informasi? Oh, kemarin saya pengen ketemu Fulan bin Fulan, rumahnya di mana? Oh, rumahnya di sini. Sudah cukup. Yang kita butuhkan itu. Nggak usah terlarut ke dalam pembicaraannya orang lah. Ono lagi ngerasani orang, wah senenge por, wah dikorek. Apalagi kadang yang dirasani, yang dijatuhkan, yang dijelekkan adalah ulama atau apa itu. Wah melu-melu ngomong. Na'udzubillah min. Oh saya nggak ikut ngerasani, nyong rongok natok. Ya pada baik, mendengarkan ikut sama saja. Wa idza kana insanun yatakallam fala tu'aridhu bi kalamika bal isbir hatta yutimma kalamahu thumma takallam. Apabila ada orang berbicara, jangan kau potong pembicaraannya dengan ucapan kamu. Bal isbir, akan tetapi kamu sabar sebentar sehingga orang itu selesai ngomongnya selesai. Ini orang lagi cerita, ini adabnya yang diajarkan Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada orang ngomong, didengarkan dulu sampai. Wong suwe nemen ngomong, is pokoknya dirongok nongke apa sunnahnya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi orang yang ngomong ini merasa dirinya dihargai. Jangan dipotong. Ada orang tuh nyontak, ngomong mana? Iya nih nyontak, ngomong. Wong akhirnya jengkel loh. Ini nggak boleh. Biarkan selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, baru ngomong. Nah, ini adabnya saling berbicara. Jadi kalau kita mau ngomong, silakan ngomong. Ya. Ngomongnya juga pakai adab, pakai tata krama. Jangan ngomong rocos terus melasi sing lawan bicara kita. Seperlunya dulu. Nah nanti selesai kita, mereka bicara. Ya. Ini laki-laki seperti itu hadirin. Ya, umat Islam diperintahkan semacam itu. Wa idza kana jama'atun fi mahdhar wa minhum man yatahaddats fa anshid lima yaqul in kana al makanu mutaqarriban wal kalamu yusma'. Ya. Dan apabila kita dalam kelompok-kelompok, satu tempatnya ada kelompok lagi ngobrol. Dan di antara mereka ada yang berbicara fa anshid, maka kita diam. Kita lagi ngobrol seru, ya kita di sini sebelahnya lagi ngobrol juga. Wah, lu seru maling, yuk sing seru maling ke seru kak. Jangan diem. Ya. In kanal makanu mutaqariban, kalau tempatnya saling berdekatan. Jadi jangan ini ngobrol, ini kelompok ini ngobrol, sini ngobrol lagi. Nah, jangan. Fa innar rijal yatahaddatsu minhumul wahid ba'dal wahid. Oh, di sini beliau menjelaskan. Ini untuk perempuan. Kalau memang ente perempuan, untuk laki-laki mah. Kalau memang ente itu laki-laki itu punya sifat bicara satu dengan yang lain, nggak ngomong terus nggak. Artinya ini selesai, ini ngomong. Ini selesai, ini ngomong. Ini selesai, ini ngomong. Ya, kata beliau, ini laki-laki nih kayak gitu. Wan nisa'u, adapun perempuan, kata beliau, kullu wahidatin tahtifu min qibaliha la ta'qilu wahidatun ma taqulul ukhra. Wong wadon ngomong ki karo jerit-jerit sambil teriak, cerewet min qibaliha, sadari mana saja. Ki ngomong. Kadang ini lagi ngomong, ini ngomong juga. Ini ngomong, ini juga. Ini jari Habib Ali bin Hasan, kalau perempuan seperti itu biasanya. Tapi kalau kita laki-laki ngomong itu satu-satu. Loh, kok bisanya Habib Ali tahu? Mungkin sifatnya perempuan seperti itu hadirin. Nyong be orang ngerti sebab orang tahu enggak bungur orang wadon. Emang kayak gue Bu. Orang wadon tuh ngomong lagi ngomong. Akhirnya majelis ini
ribut majelis ini kayak pasar. Kayak apa? Kayak pasar. Ning wong lanang ngomong siji-siji, ke ngomong mandek, ke ngomong mandek. Makanya laki-laki itu hadirin kalau ditanya satu ya jawabannya satu. Sing ndi Pak? Tuku rokok siji. Tapi ning wadon sing ndi Bu? Sing pasar. Ya Allah nang pasar regane larang kabeh, mengkreng manjat, iwak ayam manjat. Takon sing ndi tok jawabane pirang-pirang. Ini perempuan seperti itu. Wallahu a'lam ini. Ya mungkin ada yang tidak seperti itu, ada mungkin. Cuman kebiasaannya perempuan seperti itu. Banyak mulane wong sing kakean ngomong ya, kuwi diarani lambe watu napa lambe lanang. Kalau watu kakean ngomong. Loh, memang seperti itu hadirin. Aja protes, memang seperti itu. Disadari ataupun tidak disadari. Oke, dengan majelis seperti ini majelis ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang paling banyak ngomong itu perempuan biasanya. Cuma insyaallah nang kene ta ora, masyaallah semua solehah semuanya. Ki nang kana-kana ngomong nang kana nang kene ta ora. Wa idza balahaka an insanin fadilatun fatahaddath biha wa asni alaih bima yastahiqu walau kana min a'da'i. Kalau ada berita sampai kepada kita hadirin tentang keutamaan orang, oh si fulan seperti ini, masya Allah. Sekalipun itu musuhmu, puji mereka. Aja kehadiran sing oleh keutamaan yang dapat keistimewaan itu musuh kita, kemudian kita nggak memuji, bahkan menjelek-jelekan, jangan. Ada kabar, oh si fulan, haji fulan, pak fulan, dia ini masya Allah, eman, loman, sodakohnya luar biasa. Kita nggak senang sama orang itu, kita musuhan sama orang itu, tetap kita puji. Oh gitu, oh ya berarti masya Allah orang itu. Mudah-mudahan berkah, doakan mereka. Aja terus aja kehadiran panjenengan orang cocok, jangan kehadiran panjenengan nggak suka. Ada kabar datang memuji si fulan, oh kayak loman tanggo kedok-dok, itu topeng itu nyuruh nyupangin nang dia. Padahal orang nyupang orang apa cuman. Nah ini fitnah seperti itu. Nggak boleh. Kalau ada datang kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan dan sebagainya, maka hadirin yang dirahmati Allah kita puji mereka. Fa inna sana'ar rajul ala agranih yadullu ala ghazarati aglih wa kamali dinih. Sebab pujian seseorang kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada orang lain, ini menunjukkan kesempurnaan akalnya dan sempurna agamanya. Biasanya kanca perak atau teman saingan ya, kemudian temannya ini mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, berat bagi kita untuk memuji mereka. Ini berat. Kadang-kadang kita menjatuhkan mereka. Tapi kalau sampai kita ini memuji mereka, mendoakan mereka, sekalipun dia musuh kita, maka menunjukkan akal kita ini sempurna, agama kita sempurna. Makanya sering puji orang lain. Saya pernah bertanya sama guru saya tentang kesuksesan. Kalau kita pengen sukses, kata beliau, ya, maka doakan orang lain sukses. Kalau kita pengen berhasil, doakan orang lain berhasil. Puji mereka setinggi-tingginya, ya. Jangan menjatuhkan orang lain, ya. Maka insya Allah kesuksesan, keberhasilan akan sampai kepada kita. Doakan insya Allah. Kita pengen punya mobil, doakan orang lain punya mobil. Ya, ada orang lain sedang menjalankan bisnisnya, kalau bisa kita bantu mereka supaya berhasil. Insya Allah kita pun akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia, maka bantu teman kita, saudara kita untuk mencapai derajat yang tinggi, maka kita pun akan mendapatkannya. Ya, seperti itu. Wa in balagha al-qabih fala tatahaddath bihi abada.
Kalau datang kabar yang buruk kepada kita, maka jangan ceritakan sedikit pun selamanya. Kalau ada kabar yang buruk, jangan ceritakan sedikit pun selamanya. Fa inna min akhlaqillahi ta'ala idharul jamil wa satral qabih. Sebab ini merupakan akhlak Allah, merupakan perintah Allah, merupakan kebiasaan Allah, yaitu idharul jamil wa satral qabih. Allah ini selalu menampakkan keindahan, kebaikan, dan menyembunyikan keburukan. Ini sifatnya Allah. Coba kalau seandainya aib atau kekurangan yang ada dalam diri kita kemudian dibuka sama Allah. Kira-kira panjenengan yang gelem urip lah. Dibuka sama Allah aib kita. Semuanya dibuka sama Allah. Ya, lihat bagaimana Allah Maha menutupi aib-aib kita. Jadi kita ini hadirin masih dianggap sama orang, masih didengar sama orang, masih bisa ngobrol sama orang lain, masih bisa jalan sama orang lain, masih bisa duduk bareng sama orang lain. Ini karena apa? Karena Allah menutup aib kita. Yo ya, panjenengan ngormati Habibmu, salaman karo Habibmu diamu. Kenapa? Karena Gusti Allah nutupi aibnya Habibmu. Kalau nggak ditutup, nggak ada yang mau kenal sama saya mungkin. Itu Allah Maha menutup aib. Begitu pula kita hadirin, semua dari kita punya aib, punya kekurangan. Alhamdulillah Allah tutup kekurangan kita. Dan ini memang ajaran Allah dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, menutup keburukan dan menampakkan kebaikan. Wa iyyaka wa su'adzan, dan jauhi olehmu dari prasangka buruk. Wattihama ma la yuttaham, dan jauhi untuk mencurigai atau menuduh orang yang seharusnya tidak dicurigai. Fa innallaha yaqul, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, ila akhir ayat. Jauhilah olehmu sekalian daripada kebanyakan prasangka, sebab sebagian prasangka itu dosa. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dhanna saw wa kuntum qauman bura. Engkau berprasangka dengan prasangka yang buruk, maka kamu akan binasa, kata Allah Subhanahu. Kamu akan menjadi kaum yang binasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzan, jauhi olehmu yang namanya prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, sebab yang namanya dzan itu adalah paling dustanya perkataan. Na'udzubillahi min dzalik. Habib Umar pernah ditanya, Umar bin Habib pernah ditanya, bagaimana cara menghilangkan prasangka buruk? Kata Habib Umar, jangan pernah percaya dengan prasangka buruk kita. Kalau kita prasangka sama orang lain dengan prasangka yang buruk, jangan percayai prasangka kita. Jadi aja percaya sama prasangka yang timbul dari diri kita. Contoh, saya punya prasangka sama Oji misalkan, Oji ta wonge ndablek dan sebagainya. Misalkan nih. Maka sekalipun ini ada di pikiran kita, sangkaan ini jangan percaya pikirannya sendiri. Itu caranya seperti itu. Kepada siapapun hadirin, kepada siapapun. Memang susah. Memang angel sudah. Ada orang ya, boncengan lanang wadon, masih muda, masih remaja, buka aurat, cekel-cekelan tangan, kadang boncengannya sikip-sikipan. Ya. Menurut panjenengan gue bojone apa adine wong gue? Kira-kira menurut panjenengan wadone gue bojone apa adiknya orang itu? Bojone temenan, bisa prasangka seperti itu? Lebih baik, oh itu mungkin istrinya. Loh, kok buka aurat, pakaiannya pendek mini, nean bokat anak korengnya gede, jadi manggo rok hayong.
Lu nggak pakai kudung, bokat anak sumbuke nang. Oke, dibombong-bombongi bae lah. Dibombong. Loh, dan ini orang nggak ada penyakitnya ya, nian wong edan. Jadi kan bebas, orang gila bebas. Kalau prasangannya baik, insya Allah kita nggak akan mendapatkan. Orang berprasangka baik tidak akan rugi selamanya, hadirin. Tapi orang prasangannya buruk sekalipun benar, maka akan rugi dia. Nah, ini rumusnya untuk prasangka. Ya, orang kalau prasangka baik tidak akan rugi sekalipun prasangkanya salah. Paham ya? Sekalipun prasangkanya, tapi orang akan rugi dengan prasangka buruk sekalipun benar prasangkanya. Saya nyangka itu buruk, benar, rugi kita. Pentingnya apa buat kita? Seandainya benar, pentingnya apa buat kita? Gak ada pentingnya buat kita sama sekali. Makanya Nabi, agama kita, Allah mengajarkan untuk menjauhi yang namanya prasangka. Apalagi prasangka buruk, jauhi, hadirin. Wa ba'du salafina alu abi alawi kal. Salaf kami, kata beliau, yaitu habaib Bani Alawi, para Alawiyin, itu punya apa namanya? Punya rumus hidup. Kata beliau, at-tab'us sufli muli'un bisu'idzan. Ya, watak orang-orang rendah, watak rendahan cenderung mereka su'udzon. Maksudnya apa? Orang yang sering suudzon berarti orang itu rendahan, hadirin. Orang itu rendah. Terus bagaimana? Ya, jangan ditemani, bahaya kon. Sekarang dia cerita kepada kamu tentang suudzon kepada orang lain. Siapa tahu kapan waktunya kita nggak ada di sisinya, dia akan menceritakan kejelekan kita. Ya, jadi tabiat yang buruk itu orang rendahan, orang yang tabiatnya rendah, karakternya jelek, akhlaknya buruk, bisa dilihat apa? Dia selalu suudzon. Dia selalu apa? Suudzon. Orang yang kalau curiga melulu, prasangka buruk selalu, maka orang ini nggak baik. Sudah bisa dilihat, orang ini mesti nggak baik. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu. Apabila jelek perbuatan seseorang, berarti jelek pula prasangkanya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Dan dia selalu membenarkan apa yang menjadi dugaannya. Ya, dia mengikuti prasangkanya dia sendiri. Wa ada muhibbihi biqauli aduwihi. Dia akan memusuhi pecintanya, dia akan memusuhi temannya dengan omongan musuhnya. Nah, ini banyak terjadi yang seperti ini. Wa asbaha fi lailin minasyaki madlami. Ya, akhirnya apa? Hidupnya pagi malam dalam kebimbangan. Orang yang penuh suudzon, penuh dengan prasangka buruk, hidupnya nggak tenang, hadirin. Mau ke sini kok jangan-jangan seperti ini, kok jangan-jangan seperti ini. Ya, akhirnya sampai apa? Ada orang yang benar-benar cinta sama dia, temannya dia akan dianggap musuh. Kenapa? Karena dia dengar dari orang lain seperti itu. Prasangkanya akhirnya buruk. Ada satu kejadian pembunuhan akhir-akhir ini, hadirin. Ketika kita dapat cerita dari warga sekitarnya, apa sih masalahnya kok kenapa sampai bunuh? Masalahnya setelah saya teliti karena apa? Suudzon. Karena prasangka buruk. Tidak perlu saya ceritakan kejadiannya di mana, yang jelas dekat dari Tegal sudah. Mungkin masih di area Tegal. Ada pembunuhan kemarin geger. Setelah saya tanya, kenapa masalahnya apa? Jadi orang ini menyangka tetangganya itu ya, tetangganya ini berbuat buruk, padahal nggak berbuat buruk, cuma sangkaan dia saja. Tetangganya, oh dia yang menyebabkan saya cerai sama istrinya gara-gara dia nih, pakai sihir, pakai dukun. Saya ini usahanya bangkrut karena dia. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ini tetangganya nggak tahu apa-apa, yang dibunuh nggak ngerti apa-apa, hadirin. Tahu-taunya ini yang membunuh, memendam benci kepada saudaranya, kepada tetangganya.
Gara-gara suudzon dia, gara-gara prasangka buruknya. Coba bayangkan. Ini bahayanya prasangka buruk seperti itu. Setelah dikorek ceritanya nggak ada permusuhan, nggak pernah tukaran, nggak pernah musuh-musuhan. Cuman yang membunuh punya prasangka kalau tetangganya ini selalu menjelekkan dia, padahal enggak, hadirin. Nah, ini bahayanya orang prasangka. Bisa saling membunuh gara-gara prasangkanya. Makanya jauhi, hadirin. Dan dia mau ngomong apa, kita dengar tentang masalah apa, kita jangan suudzon kepada orang. Nah, ini resepnya seperti itu. Dengan suudzon ini, hadirin, dengan prasangka buruk, ya, orang bisa saling membunuh, orang bisa tukaran, suami istri bisa cerai gara-gara curiga, gara-gara prasangka buruk, suudzon. Nah, ini bahaya. Wa ada muhabbihi bi qauli aduwihi wa asbaha fi lailin minasyak mudlami. Jadi orang yang punya prasangka buruk, hadirin, hidupnya dalam kebimbangan terus, bimbang. Jadi ngelihat tetangganya, misalkan kita nuduh nih, gara-gara wong kiye nyong usahane bangkrut. Siapa sih ngomong? Si ngomong dukun, wong pinter ngomong bareng nyong, jarane sing ora seneng. Wonge perkara ente. Akhire nuduh tanggane, oh ya bener ki. Tanggane nyong ki sing rusak nyong. Akhirnya apa? Tetangganya buang air ke luar. Wah, ki jangan-jangan banyu dukun ki. Prasangkanya buruk ini. Tetangganya melakukan apa? Dia lagi nyekel tasbih. Wah, jangan-jangan ki wiridi nyong ki supaya nyong hancur ki. Prasangkanya buruk semua, hadirin. Ya. Padahal ini karena apa? Karena prasangkanya, bukan karena yang lain. Hidupnya dalam kebimbangan, terus bimbang. Tidak akan pernah tenang hidupnya orangnya prasangka buruk. Na'udzubillahi min. Jangan-jangan gara-gara dia nih saya jadi dimusuhi sama bos saya, dimusuhi sama majikan saya, dimusuhi sama direktur saya, dimusuhi sama prasangka buruk. Hilangkan yang seperti itu, insya Allah hidup kita tenang. Wis gari urip kabeh niku wonten sing ngatur. Semua itu sudah ada yang ngatur. Hidup kita ini, hadirin, semua sudah ada yang ngatur. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walabas bil hazmi wa tathabbuti fi kulli amrin wa adami sukun ila man lam tahtabir halau hatta tujarribahu wa tahtabiru. Bersikaplah tegas, tidak mengapa bersikap tegas dalam setiap urusan. Namun pastikan kebenaran berita tersebut, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Panjenengan punya prinsip, nggak ada masalah, hadirin. Asalkan prinsipnya itu baik, nggak ada masalah. Saya punya prinsip hidup ini, misalkan saya nggak mau ngurusi orang lain, saya pengen usaha sendiri. Ini prinsip kita, boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Yang penting kalau ada berita dan berita itu belum tentu benar, ya, maka jangan mudah percaya. Contoh yang lagi geger di jagat raya, bukan hanya di Indonesia. Masalah vaksin, vaksin. Gimana? Kita kira-kira percaya nggak? Percaya boleh? Anak sing percaya, anak sing, saya punya prinsip, saya harus divaksin, silahkan. Yang penting sudah meyakini kebenarannya. Kalau Habib, anak saya 4 nggak ada yang tak imunisasi, termasuk Usen nih, nggak ada yang tak imunisasi. Dari kecil nggak ada yang imunisasi. Ya. Terus bagaimana? Mau divaksin? Ya, kalau bisa menolak ya akan saya tolak dengan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa dipaksa, mau gimana lagi? Namanya terpaksa itu namanya darurat. Dipaksa nih orang, dipaksa kontak, tembak, penjara. Ya mau gimana lagi, terpaksa. Kalau bisa ditolak ya kita tolak sih, bisa nih. Anaknya yang 4 langsung tak imunisasi, masa bapaknya pun diimunisasi. Nah, ini pendapat saya pribadi. Artinya apa? Kita punya prinsip, boleh, nggak ada masalah. Prinsipnya tegas, silahkan tegas. Ya, yang penting meyakini kebenaran tersebut. Loh,
Habib kok nggak percaya dengan imunisasi? Ya. Karena Nabi Muhammad sudah punya imunisasi sendiri. Ada madu, ada habatus sauda, ada teknik pakai kurma ketika bayi lahir dan sebagainya. Ini keyakinan kita, hargai dong keyakinan saya, ya kan? Ini prinsip boleh saja, tegas, nggak ada masalah. Yang penting prinsip kita istilahnya diamalkan dan sudah tahu kebenarannya, seperti itu. Sudah. Zamannya Kanjeng Nabi nggak ada vaksin, nggak ada masalah. Ya. Begitu juga saya punya prinsip ketika istri saya melahirkan, ya, orang pandang dokter harus bidan. Oh, nggak bahaya di bidan. Dari zaman dahulu mulai Siti Hawa sampai wanita akhir zaman nanti itu adatnya, kebiasaannya perempuan itu melahirkan, hadirin. Yo ya, Siti Hawa lah bidan, lahiran dewek, lah bidan. Oh, zaman semana menungsa tuh masih jidok sih, sampai loro nggak ada bidan. Adatnya, kebiasaannya wanita dari dulu itu melahirkan. Kenapa nggak di dokter? Saya khawatir barangkali di dokter kondisi sesar, repot nanti. Repot duitnya akeh. Gak apa-apa punya prinsip tegas, nggak ada masalah. Yang penting benar. Nah, itu seperti itu pesannya. Fa inna hadza min simas salaf. Sebab ini adalah cirinya salaf, cirinya ulama-ulama terdahulu. Contoh lagi. Orang punya prinsip, saya nggak mau pinjam duit yang ada ribanya. Prinsip. Oh, ada yang membolehkan kok, dalilnya sekalipun ada yang membolehkan. Ini prinsip saya. Ya, boleh saja, tegas dalam prinsip, nggak ada masalah. Ya. Contoh ada orang yang saking hati-hatinya nggak mau makan di luar. Warung nggak mau kecuali kenal dengan warung tersebut atau ada ciri-ciri tertentu yang menyebabkan dia mau makan. Kalau enggak boleh. Ya boleh saja, punya prinsip. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu punya prinsip, saya harus makan masakan istri saya. Ya, akhirnya beliau ketika perjalanan bawa roti dari istrinya. Perjalanan dulu kan bukan sehari 2 hari, sampai berbulan-bulan. Roti sudah buluken, ngerti buluken? Sudah keras buluken, dibuka sama Sayyidina Ali, dimakan. Yang lain tahu, wahai Ali, ini roti yang baru buat Anda. Enggak, ini roti yang saya makan. Sebab saya tahu tangan siapa yang masak roti ini, dari mana gandumnya saya tahu. Yang masak istri saya, ngerti mana yang najis, mana yang enggak najis, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Pegang prinsip seperti ini nggak ada masalah. Ada orang yang sampai sekarang hadir nggak mau makan ayam atau kambing beli di pasar, nggak mau. Dia harus nyembelih sendiri. Kenapa? Tahu sembelihannya. Dan memang sah-sah saja. Ternyata terbukti di pasar-pasar ketika ayam itu yang ada di pasar itu lehernya, urat yang di leher tuh disembelihnya nggak sempurna, hanya separuh saja. Uratnya itu hanya separuh saja. Dan menurut fikih, menurut mazhab kita itu harus sempurna, harus putus urat lehernya, bukan putus lehernya loh ya, harus putus urat leher, hulkum sama mar'inya. Dan kita orang beberapa kali dikirimi foto, urat leher ini nggak sampai putus, hanya terbelah saja, terbelah menjadi 2 tapi belum putus. Ini nggak sah cara sembelihan. Makanya kalau ada orang pegang prinsip, saya nggak mau makan ayam kecuali saya gorok sendiri, ya dan nggak ada masalah. Prinsip tegas seperti itu. Panjenengan nggak perlu ngomongi orang itu, urip angel lemen, digawe angel. Jangan, ini prinsip hadirin. Ini prinsip. Apalagi nggak tahu siapa yang masak, sing masak cewek orang yang nguyuh, kan nggak tahu kita orang. Kalau orang ngerti ujug-ujuge tur nguyuh ora cekelan ngono, ora wisu ora apa ngemek adonan maning. Kita tahu nggak? Nggak tahu. Yo ya. Atau mungkin ada sesuatu yang najis dalam daging, dimasak saja dan sebagainya, nggak dihilangkan najisnya. Kita nggak tahu. Makanya kalau ada orang punya prinsip nggak mau makan, ya sah-sah saja, silahkan. Ini namanya prinsip. Seperti itu boleh, nggak ada masalah. Ada orang nggak mau pinjam dengan pinjaman riba, ya hargai, bagus. Jangan terus dicela, biasa kaki. Ya. Kita punya prinsip, pegangan prinsip ini. Ya, insya Allah kalau itu benar, maka akan membawa kebaikan untuk kita. Wala bas, maka yang seperti ini nggak ada masalah.
Qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, lastu bil khibbi wala yahduruni al khibbu. Sayyidina Umar pernah berkata, bukanlah saya ini termasuk pembuat tipu daya dan tidak mudah orang lain dan tidak mudah bagi saya itu untuk diperdaya. Artinya ini prinsip kita hadirin, kita ini tidak menipu orang lain, tapi jangan sampai kita tertipu dengan orang lain. Paham ya? Makanya kita harus pinter. Jangan kita menipu, tapi kita jangan mudah ketipu dengan apapun hadirin. Dipoles dengan cara apapun. Oh ini pinjaman ini bukan riba, ini dipoles. Orang yang pinter tidak akan ketipu. Yang penting kita jangan nipu. Paham ya? Yang penting kita jangan nipu. Ya kita orang kadang-kadang ya ragu-ragu itu ada, walaupun kita menilai secara dohir ini cukup. Contoh, ketika di warung makan ada tulisan halal atau kita tanya, ini ki halal boleh, terus jawab halal, ya cukup sebenarnya, secara fikih cukup. Cuman kalau orang punya sifat hati-hati, ya nggak ada masalah, ya, itu haknya mereka. Makanya saya lebih cocok, lebih tedek kalau ada rumah makan atau restoran yang di dalamnya itu ada logo MUI besar, halal MUI, Majelis Ulama Indonesia, nyong tedek sudah. Dari kecil anak-anak saya kalau beli jajan di supermarket atau di minimarket, mesti sih tak warai kudu ana logo halalnya, harus ada logo halalnya, harus sudah. Ini ikhtiar yang gampang, usaha yang paling mudah. Ini prinsip nggak apa-apa seperti ini, bagus seperti ini. Ya, jangan asal wes pokoknya jajan enggak, jangan lihat ada halalnya enggak. Ya, makanya saya lebih senang seperti itu daripada mohon maaf ya warung-warung yang kita nggak kenal bagaimana nyembelih ayamnya. Kalau ada MUI-nya kan diteliti semuanya, ngoroke ayamnya dari mana, pakannya ayam seperti apa, nyembelihnya seperti apa, diolahnya seperti apa, ada unsur haramnya enggak, diteliti sama MUI. Makanya saya lebih tetek daripada yang mungkin mohon maaf nggak ada logo MUI-nya, atau mungkin orangnya nggak dikenal. Kalau dikenal nggak ada masalah. Yang jual siapa? Fulan, muslim haji, oh ya sudah tetek. Ngaji orang lebih tetek lagi. Nah, saya sering menganjurkan sama teman-teman hadirin, kalau mau beli sesuatu kalau bisa sama orang yang kita kenal, apalagi orangnya itu dikenal dengan apa istilahnya, dengan ibadahnya, dikenal dengan dia rajin ngaji, wah ini luar biasa. Kita lebih menyarankan untuk beli di situ. Ya. Kayak misalkan contoh, kita orang punya kenalan misalkan, ya, misal beli baju di mana, toko Triarga, ya iklan setitik ini lah. Siapa yang punya? Haji Darmansyah. Wah ya langsung sudah, nggak usah pera-peri. Kalau orang Muslim, insya Allah zakatnya dikeluarkan, ya kan? Ya, terus buat bantu orang Muslim, bantu orang yang lemah. Saya punya makanan, mau beli makanan, ada warung Padang, saya punya Pak Daniel orang mangkat ya, tak iklan lagi. Lama, oh dia masya Allah Muslim, ahli masjid, ngaji dan sebagainya. Kita promosikan yang seperti ini. Jelas kalau orangnya hati-hati, orangnya itu ngerti agama, insya Allah jelas masakannya, jelas sumbernya, seperti itu. Paham ya? Ini jadi prinsip kita, boleh. Tegas dalam ini, nggak ada masalah hadirin. Ya kata beliau nggak ada masalah, yang penting benar. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah bermanfaat yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.